saya ukur. Buka aja. Udah. Ada ukur kan? Bukan saya nyuruh, maksa. Ya. Makanya saya buka dengan baik-baik. Prosedurnya saya minta saya sama keluar. Orang tua. Iya. Sudah berapa tahun, Bu? Udah 60 tahun, Pak. Dan pernyataan BPN itu adalah Tanah negara. Tanah negara. Ada rekamannya dan ada suratnya. Dan kami sudah membayar PBB, itu yang penting. Atas nama orang tua kami. Jadi bukan atas nama Kodam, atas nama orang tua kami. Jadi harapan Ibu dalam memperjuangkan ini, apa yang Ibu inginkan dan harapan untuk Harapan saya itu tidak bertele-tele gitu loh. Saya sudah di KSP, di mediasi juga tidak terbukti kalau itu milik Kodam. Kemudian kami di audiensi lagi di Kemenko Polhukam juga tidak terbukti itu milik Kodam. Bahkan Pak Kemenko Polhukam, Pak Kemenko Polhukam yang dulu itu kami boleh pulang, tetapi oleh deputi tidak bisa. Lalu sekarang saya sudah mulai ke ATR BPN, karena itu menurut saya itu undang-undang yang berlaku itu ya di ATR BPN supaya kita tidak muter-muter gitu loh. BPN itu sudah bilang itu tanah negara. Lalu sekarang Kodam ini juga saya sih mengikuti aja dari berita-berita Kodam, katanya kan sudah menerima kerohiman katanya. Oke, kalau itu menjadi patokan bahwa ada 6 orang yang tidak menerima kerohiman. Lalu bagaimana yang punya hak dasar di situ? Ada surat dari Gatot Subroto sudah membayar PBB, lalu kami diapain gitu loh. Sudah 4 tahun ini kami diputar-putar terus. Kalau itu pernyataannya Kodam seperti itu. Lalu kemarin juga Kodam bilang sudah surat hak agendum tuh ada pada Kodam, pada Babinkumham Mabes Afri. Saya bilang aslinya aja ada pada kami yang dari The Mayor. Saya ada foto-fotonya, nanti bisa dilihat. Dan saya sudah di atas notaris dengan Ibu Yohana. Lalu saya ketemu dengan Pak Hendri, putar-putar Pak Hendri bilang itu sudah tidak pakai Bu, yang mengenai Yohana itu tukang bohong katanya. Lalu apa lagi? Oke, sekarang Bapak itu bilang ini Bu, soalnya sudah didaftarkan di inventarisasi kekayaan negara dan juga di BMN. Saya bilang Pak, itu ada mendaftarkan suatu wilayah itu nggak bisa terus ngambil tanah orang terus didaftarkan, ya nggak bisa lah, sesuai lah dengan undang-undang, saya bilang gitu. Didaftarkan itu artinya kan Menteri Keuangan itu punya peraturan, bisa dibuka di Google, 120 Menteri Keuangan tahun 76 ada di Google, tata cara mendaftarkan inventarisasi kekayaan negara. Itu ada syaratnya. Yang pertama, status tanahnya itu memang milik instansi yang bersangkutan. Yang kedua ada diukur, kemudian ditandatanganin oleh Menteri Keuangan, DJKN, lalu kemudian oleh Kodam, kemudian oleh Angkatan Darat lah, mungkin Kemenhan, lalu kemudian kalau nggak salah satu lagi dengan PU segala ya. Tapi saya bilang ini tidak pernah terjadi di kami, itu nggak pernah ada pengukuran tidak ada. Lalu memang mereka mendaftarkan waktu di Kemenko Polhukam itu dari DJKN itu menyatakan bahwa iya Bu, kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya mengkompilasi dari Kementerian Pertahanan. Waktu itu kan Pak Riyamizat. Loh bagaimana mungkin mendaftarkan dengan cara seperti itu namanya menggusur rakyat yang sudah hidup 60 tahun di situ dengan mudahnya. Ini berarti Kementerian Keuangan, artinya kalau itu sampai terdaftar, sampai menjadi terdaftar ya, tapi quote saya merasa itu belum terdaftar, baru mendaftarkan. Kalau itu dianggap menjadi terdaftar, berarti Menteri Keuangan telah lalai melanggar peraturannya sendiri. Dan juga BMN itu sampai nomornya aja sudah berantakan, itu nggak cocok, yang kode barang lah, kode tanah lah, kode barang yang mana, rumah atau apa. Sekarang rumah udah 60 tahun, kira-kira sudah jadi seperti apa? Orang rumahnya udah diganti, atapnya udah diganti, tegelnya udah diganti, dikasih pagar, dilebarkan dari cuma 50 meteran, kemudian dilebarkan menjadi 500 meter.
Lo bagaimana itu masih dianggapnya udah 60 tahun, itu kan mestinya kan udah keropos, sudah hancur. Bayar pajak lagi, Bu? Bayar pajak lagi. Perjuangan Ibu yang terakhir yang kami lihat kemarin di BPN, apa tanggapan Ibu Nah, terhadap? ini ada cerita tersendiri. Yes, ya. Nah, setelah saya bertemu dengan Pak Sofyan Djalil pada tahun sebelum kabinet baru, Pak Sofyan Djalil sedang melakukan seminar di Kelapa Satu Gading, tempat, ya di satu tempat. Lalu Pak Sofyan Djalil itu menyatakan bahwa, Bu, saya juga sudah dititipi oleh Pak Jokowi supaya diselesaikan masalah Cijantung 2. Lalu setelah kok nggak ada cerita ya, lalu setelah kabinet baru saya pikir masih nunggu 300 hari kan. Kemudian saya kirimkan surat kepada Pak Sofyan Djalil di pusat. Tidak ada juga. 1 tahun kemudian kemarin pada bulan 12 saya datang ke sana. Ternyata surat itu sudah hilang. Lalu saya disuruh oleh Dir 7 untuk membuat surat lagi. Lalu kami buat surat lagi, lalu surat itu dikirimkan kepada ada ya, itu suratnya ini nanti bisa dilihat ya. Itu dikirimkan kepada Kanwil sengketa di Cideng. di Cideng, lalu dikirimkan juga ke tata kota di timur. Lalu menurut yang di Cideng ini saya bertemu dengan salah satu kabid namanya Pak Hendri Butar-Butar, Ya, sebagai kepala bidang kepala bidang Sengketa. tata kota, Bu. Ya? Bukan. Sengketa. Sengketa. Kepala bidang sengketa. Apa keterangan dari Bapak? Pak Butar-Butar itu saya akan ini suratnya sudah saya naikkan Bu ke Pak Kanwil. Saya minta untuk adakan dipanggil Kodam, kemudian keuangan, dan kami akan bicara, dan Kemenhan itu akan bicara. Tapi Pak Kanwil sedang sakit, kita akan ada ratas. Pak Kanwil sedang sakit, kena COVID-19, dan itu baru berlangsung 2 hari pada saat saya bicara dengan Pak itu. Sekarang mungkin sudah 5 harian ya. Jadi harus menunggu 14 hari kemudian, Bu, katanya gitu. Nah, nanti dari Kanwil ini mau dikemanain, nanti kita laporkan ke Pak Sofyan Djalil. Nanti Pak Sofyan Djalil pasti ngadain rapim gitu loh. Saat ini adalah sekarang ini yang menghuni Cijantung 2 itu satu pejabat ambil lebih dari 2. Bahkan RW-nya juga mengambil satu rumah di samping rumah dia. Kami disuruh keluar, tapi dia ambil. Lalu bagaimana keadilan buat kami? Lalu yang lainnya lagi, itu pejabat-pejabat itu sedikit sekali yang dari Kodam. Padahal kita digusur oleh Kodam kan. Tidak hanya sedikit. Lalu mereka kenapa masih di situ? Kenapa mereka nggak dikeluarkan aja? Siapa, Bu, di antaranya itu, Bu? Oh, banyak, Pak. Ada tempat saya sendiri, Pak Iwan Maulana di Jalan Anyelir G33 itu, beliau waktu mengambil dia masih Danrem Jakarta Barat, Danrem Tangerang. Lalu sekarang dia menjadi Danrem di Papua. Lah terus bagaimana itu kok dipakai di situ? Siapa yang membagi-bagi itu gitu loh? Kalau sebetulnya kan kalau misalnya mau membagi-bagi itu kan harus ada daftarnya siapa yang akan dapat. Gitu. Makanya di situ tuh sebenarnya bukan Kodam. Kalau misalkan di situ Angkatan Darat, yang gusur itu bukan Kodam, yang gusur itu Mabes ABRI. Artinya di mana letak kebahagiaan Ibu sebagai seorang anak pahlawan? Itulah sudah terhina habis-habisan. Dan kami tuh nggak punya kekuatan untuk melawan mereka. Gitu loh. Makanya kami itu memohon kepada
pejabat pemerintah yang sebetulnya seperti kemarin yang dilakukan oleh Kemenhan, Menteri apa namanya, Menteri Pertahanan itu, Pak Riamizat mendaftarkan IKN, ya harus dicabut kalau memang bukan tanahnya TNI, ya harus dicabut. Masuk yang satu bilang Pak BPN bilang itu tanah negara, nanti yang di sini bilang yang tentara bilang itu tanah TNI. Bagaimana ini? Terus kami yang berkorban, kami yang menjadi korban, terhina, berkorban, gimana sih? Saya minta keadilan dengan sesungguhnya. Mau dibuka apa kami? Buka aja. Ada yang suruh kan? Bukan saya nyuruh, maksa. Makanya saya buka dengan baik-baik. Prosedurnya saya minta saya bersama keluar.